sahabat Atlantis, kembali lagi di Bedah Kesehatan barengan Klinik Atlantis. Dan hari ini seperti biasa kita akan ngobrol seru tentang kesehatan mental nih. Karena hari ini bersama dengan Dr. Andrew Hamdi, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa. Halo Dok, apa kabarnya? Halo Ulan, kabar baik. Kabar Ulan gimana? Iya, gitulah Dok. Tapi ya semoga hari ini sahabat Atlantis yang mendengarkan juga sehat selalu dan kita semua sehat, karena hari ini memang cuaca selalu hujan kayak Dok ya, kadang juga panas. Jadi memang musim pancaroba ini tetap harus berhati-hati. Oke, nah di hari ini sahabat Atlantis kita akan membahas tentang mengenal penyebab tantrum, apa yang ada di balik jeritan. Oke, buat sahabat Atlantis mungkin yang punya anak atau siapapun itu yang ngerasa suka tantrum, boleh banget nih stay tune, dan nanti boleh juga bertanya langsung di Instagram Klinik Atlantis di kolom komentar. Nanti bakal lo bacain dan juga dijawab oleh sama Dr. Andrew. Dan dokter ini merupakan dokter spesialis kedokteran jiwa ya. Jadi pas banget nih kita membahas tentang kesehatan mental, apalagi tentang tantrum. Nah, mengenal tentang tantrum ini ya Dok ya, kira-kira apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan tantrum dan bagaimana kita bisa mengenalinya Dok? Oke, jadi tantrum itu adalah suatu kondisi ledakan emosional. Nah, biasanya ditandai dengan kemarahan yang hebat. Bisa dia marah-marah, nangis, teriak-teriak, ya. Lalu nggak jarang juga bisa hal-hal lain seperti berlari, atau bahkan bisa memukul diri sendiri. Nah, biasanya tanda-tandanya seperti itu, dan itu seringnya pada anak-anak biasanya. Oke, nah kira-kira apa saja sih faktor-faktor yang biasanya memicu tantrum itu Dok? Nah, ini jawabannya agak panjang ya, mungkin Mbak Bulan atau pemirsa boleh sabar ya. Iya, nggak apa-apa, itu kan lebih detail lah. Nah, ini supaya detail aja. Jadi, kenapa seseorang itu bisa tantrum? Karena dia frustasi. Nah, kenapa lebih sering pada anak-anak? Ya, karena pada anak-anak itu, mereka kan emosinya belum berkembang secara sempurna ya, Mbak Bulan. Nah, sehingga ketika mereka mengalami suatu perasaan frustasi, mereka nggak tahu itu apa, sehingga karena mereka nggak ngerti, mereka ekspresi emosinya dengan cara mereka sendiri. Itu yang kita kenal sebagai tantrum. Nah, balik lagi ke pertanyaan Mbak Ulan tadi, kalau faktor itu biasanya terbagi dua. Ada faktor biologis, ada juga faktor psikososial. Apa itu faktor biologi? Nah, faktor biologi itu ya berarti ada penyakit dasar yang mencetuskan tantrum itu. Apa penyakitnya? Misalnya ADHD. Pernah nggak dengar ADHD? ADHD itu adalah suatu kondisi ada gangguan fokus atau attention deficit, ada juga hyperactivity disorder atau hiperaktif. Anak yang ADHD kan sulit fokus dan hiperaktif, sehingga mereka sering susah untuk mengekspresikan keinginannya. Itulah membuat mereka kemudian ketika frustasi mengekspresikan emosi dengan cara tantrum. Nah, selain ADHD, ada juga satu kondisi yang namanya autis. Mungkin Mbak Puna pernah dengar ya. Autis itu kan dia ada kesulitan dalam membina hubungan sosial. Nah, ketika dia sulit bersosialisasi, kan dia juga sulit mengkomunikasikan keinginan dia. Akibatnya itu juga mempertinggi resiko untuk mengalami tantrum. Nah, itu pertama yang faktor biologi. Nah, sekarang faktor psikososial, faktor lingkungan. Kalau lingkungan yang kita evaluasi mulai dari di rumah gimana, apakah situasi di rumah itu sering kekerasan, dikit-dikit teriak, dikit-dikit KDRT, anak itu kan meniru apa yang dilakukan orang tua kan. Ikutin ya Dok ya. Jadi itu mempengaruhi bagaimana si anak itu memanage emosi mereka.
Nah, selain itu faktor lingkungan itu bisa juga berupa misalnya pola asuh. Mbak Ulan tahu nggak pola asuh permisif? Nggak tahu. Permisif itu anak mau apa-apa dikasih. Oh iya iya. Misalnya Banyak orang tua yang kayak gitu. permisi, jadi permisif namanya ya. Jadi apa-apa dikasih sehingga pada kondisi ketika kita tiba-tiba nggak kasih, Nggak kasih. dia jadi tantrum. Manja deh ya dok ya. Manja dan tantrum. Ya, seperti itu lah kira-kira. Lalu ada juga pola asuh yang otoriter. Otoriter itu semua nggak boleh. Iya benar. Jadi yang otoriter itu, anak itu jadi kehilangan otonomi, dia jadi kehilangan kebebasan untuk mengemukakan pendapat, apa yang dia inginkan semua dibatasi. Itu kan menciptakan rasa frustasi. Dan kita tahu bahwa frustasi itu juga bisa memicu kondisi tantrum. Nah, lalu ada lagi pola asuh yang pengabaian. Misalnya kebutuhan dasar anak itu tidak dipenuhi semuanya. Dia kan frustasi juga. Misalnya dia lapar, kita nggak kasih makan. Iya. Nah, itu bisa juga memicu kondisi tantrum. Jadi itulah faktor-faktor yang mungkin bisa mempengaruhi timbulnya tantrum pada anak-anak. Luar biasa dok ya, ini banyak banget rupanya. Dan bukan hanya lingkungan di sekitar rumah atau orang tua, tapi itu bisa jadi dalam diri anaknya sendiri itu sebenarnya kenapa gitu ya dok ya. Nah, penderita tantrum sendiri nih dok memang cenderung ditunjukkan dengan teriakan atau bagaimana dok disebut tantrum ini, karena kan tadi dokter bilang ada yang mukul diri sendiri, ada yang marah-marah gitu-gitu. Kalau dengan teriakan itu fix itu tantrum nggak dok? Ya, jadi begini, kalau tantrum itu kan suatu ketidakmampuan anak untuk mengenali emosi dan memanage emosi. Jadi ekspresi emosi yang ditunjukkan itu bisa bermacam-macam. Teriakan itu salah satu. Karena yang kita sering lihat di pusat perbelanjaan kan anak sering teriak-teriak. Iya. Padahal bukan Sampai cuma guling-guling gitu dok. Nah. Bisa guling-guling. Cuman ekspresi emosi setiap individu itu bisa beda. Ada yang tantrum itu lari. Nah, jadi tergantung, cuma yang sering kita lihat itu memang teriak. Tapi teriak itu yang mungkin salah satu yang tersering untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan. Karena dia nggak tahu apa itu frustasi, dia masih anak-anak. Dia belum mengenali apa itu emosi kan. Nah, jadi mungkin seperti itu Mbak Ulan ya. Oke dok. Nah tadi kita ngomongin tantrum ini kan dokter lebih menjelaskan ke anak ya dok ya. Kira-kira sebenarnya orang-orang remaja, entah mungkin dia udah SMA atau bahkan orang udah dewasa itu kemungkinan terkena tantrum juga nggak dok? Karena kan kayaknya saya nggak tahu ya kalau misalnya ini benar atau enggak. ADHD itu juga terjadi pada orang dewasa juga. Bagaimana dok? Tentu bisa, apalagi kalau ADHD, misalnya dia karena ADHD tantrum. Kalau ADHD-nya nggak diobati, ya tentu bisa bisa sampai dewasa ya. Iya, bisa. Nah, lalu ada satu kondisi yang namanya intermittent explosive disorder. Nah, itu istilah yang sering kita gunakan untuk anak-anak usia 6 tahun ke atas yang memiliki gejala seperti tantrum. Nah, jadi tentu bisa lah Mbak Ulan ya, kalau untuk mengalami seperti tantrum bisa aja ya usia lebih. Berarti memang tidak ada batasan umur ya. Setiap orang bisa merasakannya. Bahkan udah menikah pun bisa juga ya dok ya? Bisa ya. Jadi begini ya. Jadi kita jangan alergi sama istilah tantrum. Kenapa? Karena 70-90% orang pernah mengalami tantrum. 70-90% itu dialami sekitar usia 1,5 tahun sampai 3 tahun pernah sekali tantrum setidaknya. Nah, jadi tantrum itu kita jangan langsung bilang oh ini kepribadiannya lain karena itu biasanya terjadi karena anak itu belum mengenali emosi, belum bisa memanage emosi. Dia nggak tahu bagaimana menyampaikannya seperti itu. Jadi ekspresikan emosinya ya terlihat ya orang dia kan ada resah di batinnya, nggak nyaman, dia nggak tahu gimana hilangkan itu.
Jadi dia ekspresikan dengan berbagai cara, dengan harapan ya kesannya hilang. Oke dok. Cukup menjawab ya sahabat Atlantis, kalau memang mungkin orang dewasa yang diinginkan saat ini, kalau orang dewasa itu memang bisa terkena tantrum juga, dan kamu tidak bisa pungkiri sahabat Atlantis. Nah, kira-kira tadi kan kita juga udah bahas ya dok ya tentang sejauh mana lingkungan seperti keluarga, teman atau sekolah ini memang mempengaruhi perilaku tantrum itu tuh dok. Seberapa jauh tuh dok kira-kira? Tentu sangat mempengaruhi. Ya kan. Jadi ketika misalnya sekolah lah, misalnya seorang anak itu selalu dibully, ya tentu itu kan menimbulkan rasa frustasi. Atau ketika dia misalnya lagi makan, makanannya direbut sama kawannya, dia frustasi dan dia nggak tahu cara mengekspresikannya. Nah, itu bisa meningkatkan resiko terjadinya tantrum pada anak. Oke dok. Kira-kira peran komunikasi dalam mencegah untuk mengatasi tantrum sendiri ini bagaimana ya dok? Pada anak-anak apalagi juga orang dewasa nih yang perlu kita ingatkan gitu. Sangat penting. Kenapa? Karena seorang anak itu kan dia mungkin pada saat itu secara insting dia merasa nggak ada yang mengerti dia bahkan. Nah, jadi ketika seorang kita bisa mengkomunikasi, sebenarnya saya meluruskan dulu ya, komunikasi itu ada yang verbal, non verbal. Yeah. Ketika kita bisa memvalidasi emosi dia, artinya kita bisa mengerti dia, dia bisa merasa lebih aman. Jadi kita bisa tunjukkan dengan gestur, validasi empati kepada anak tersebut untuk mengurangi agresivitas dari tantrumnya. Iya. Setidaknya ada komunikasi verbal dan non verbal, itu bagaimana komunikasinya lebih lanjut seperti itu ya dok ya, dengan teman ataupun orang di rumah kamu yang sering mengalami tantrum ya sahabat Atlantis. Nah, buat sahabat Atlantis, lo mengingatkan lagi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget ya langsung komen di kolom komentar dan nanti bakal lo bacain dan juga bakal dijawab sama Dr. Andrew. Kira-kira ya dok ya, bagaimana sih sebenarnya kita menanggapi anak kita sendiri, misalnya kayak di mall itu kan udah banyak nih yang viral untuk videonya itu ketika anaknya tantrum, dianggaplah di sampingnya tuh estalas makanan yang mungkin dia minta gitu kan, tapi itu banyak videonya orang tua ini membiarkannya. Apakah itu benar dok? Atau sebaiknya bagaimana kita menanggapi anak kita yang tantrum atau orang dewasa yang tantrum? Ini pertanyaan bagus ya Mbak Ulan, mungkin bisa menjawab banyak pertanyaan dari pemirsa juga ya. Nah, jadi begini ya, yang kita lihat kebanyakan orang itu kan kalau melihat anaknya tantrum, misalnya nih saya kasih contoh lah ya, anaknya minta es krim, biasanya dikasih, cuman kan lagi sakit tenggorokan misalnya, jadi nggak boleh, sehingga dia tantrum. Karena yang dia inginkan itu nggak didapatnya, kesel dia tantrum. Nah, jadi kebanyakan orang itu kan menghentikan tantrumnya itu dengan cara memberikan es krim supaya dia berhenti ya. Kalau kita melakukan seperti itu, anaknya akan jadi belajar bahwa cara untuk mendapatkan sesuatu itu adalah dengan tantrum, dengan teriak, dengan guling-guling. Nah, akibatnya apa? Akibatnya di masa depan kalau ada yang dia inginkan, ya dia tetap kembali tantrum. Dia jadi belajar seperti itu. Nah, jadi apa langkah terbaik yang bisa kita lakukan? Bagi pemirsa yang sudah tahu bahwa kondisi seperti ini kurang baik, maka langkah terbaik itu adalah kita biarkan anak itu mengekspresikan emosinya. Jadi dia mau teriak-teriak, mau berguling-guling, kita hanya tetap tenang dan melihat ekspresi emosinya. Kita cuekin aja gitu boleh ya? Kita lihat dari jauh, kita kasih dia ruang untuk ekspresikan emosi, supaya dia belajar bahwa ketika dia teriak pun dia akan mendapatkan sesuatu yang dia inginkan secara instan. Nah, itu akan. Jadi anak-anak itu kan terutama di usia
2 sampai 7 tahun itu rasa ingin tahunya itu paling besar. Nah, jadi nanti dia akan belajar bahwa bukan itu ternyata cara untuk mendapatkan yang kita inginkan. Itu kira-kira kita boleh mendiamkannya itu sampai setengah jam, 1 jam, tapi kalau belum juga kita kan capek edukasi misalnya sebagai orang tua. Tetap kita Seharusnya ya, saya jarang ketemu kasus yang betul-betul sampai 1 jam. Tapi karena kalau menangis teriak itu ekspresi dia emosi capek sendiri ya. pasti benar untuk anak tersebut. Kecuali dia ada kondisi medis umum yang mendasarinya atau masalah mental health issue lah. Jadi ya udah tetap harus jangan turuti ya Dok ya. Tetap harus bersabar dulu ya sahabat Atlantis, apalagi untuk buat orang tua nih. Semoga terjawab juga buat kamu yang ingin bertanya mungkin ya. Nah kira-kira Dok, apa sih dampak jangka panjang dari tantrum yang tidak ditangani dengan baik nih Dok? Ya jadi dampaknya itu ke kualitas hidupnya. Saya kasih contoh saja ya. Bayangkan seorang anak lagi belajar di kelas, tiba-tiba teriak. Iya. Dia jadi dibully sama kawannya, apalagi kawannya itu terkejut lihat dia seperti itu. Jadi bisa saja dia dikucilkan di sekolahnya, dan itu akan meningkatkan resiko mental health issue di masa depan. Bisa saja dia jadi depresi, cemas berlebih, atau masalah kesehatan jiwa lainnya. Sebaiknya kalau anak yang mengalami itu lebih baik jujur sama orang tua, atau orang tua seharusnya bertanya Dok ya? Supaya tidak terjadi. Seharusnya kan orang tuanya nggak tahu ya di kecil. Kalau seandainya orang tuanya memang Perhatian. kan nampak kalau dari kecil. Dia gitu ya. Lebih ke yang saya jelaskan tadi seperti teriak, itu kan tantrumnya. Oke. Buat sahabat Atlantis yang mau bertanya boleh banget. Nanti bakal ulang jawab dan juga bakal bacain dan juga bakal dijawab sama Dokter Andrew, karena hari ini kita lagi ngebahas tentang tantrum sahabat Atlantis. Ada yang bertanya? Oke. Lo mau coba cek dulu ya. Oke, ini ada yang bertanya darinya Iswadi, katanya mengapa anak sekarang banyak yang mengalami tantrum Dok? Faktornya apa saja sih? Boleh kita jawab dulu nih Dok ya. Iswadi, makasih Iswadi buat pertanyaannya ya. Itu pertanyaan yang bagus. Jadi begini, kenapa sekarang banyak anak yang tantrum? Kita harus ingat, zaman sekarang itu sudah berbeda dengan zaman dulu. Sekarang, ya saya kasih salah satu contoh perubahan zaman pada masa sekarang. Kan sering kita nampak di mana-mana, mau di kafe, di restoran. Sekarang babysitternya itu smartphone. Iya. Cara menenangkan anak itu kita kasih dia gadget. Nah, jadi sudah banyak penelitian yang menghubungkan antara screen time yang terlalu tinggi pada anak dengan masalah perilaku. Nah, jadi kalau pertanyaannya kenapa sekarang sudah begitu banyak, ya karena ini karena sudah perkembangan zaman. Jadi kita sebagai orang tua yang harus mulai aware terhadap masalah ini. Nah sebenarnya kalau untuk gadget sendiri, biasanya kalau usia 0 sampai 2 tahun itu dia hanya boleh video call, dia nggak boleh lihat video atau apa. Dan kalaupun dia udah usia lebih dewasa, itu harus diawasi. Itu umur berapa kira-kira kita sebenarnya handphone itu boleh kita kasih? Kepemilikan handphone. Kalau kepemilikan smartphone itu karena kan kalau saya dasarnya itu dari Swastiastu ya, di mana anak itu sudah mulai bisa berpikir logis, setidaknya usia 7 tahun ke atas, karena dia sudah SD gitu ya. Dan itu pun dengan kesepakatan bahwa orang tua itu boleh CCTV, maksudnya boleh tahu apa yang anak lakukan. Jadi dibuat kesepakatan supaya nanti kalau main game itu jangan kelamaan. Lalu tapi orang tua juga harus aware bahwa
kalau chatting sama kawannya janganlah dilihat, nanti kan Iya, jadi jadi leader kritis. kan. Nah, jadi orang tua juga harus konsisten. Jadi itu kalau mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Oke, semoga menjawab ya dari pertanyaannya tadi. Ada Pak Iswadi. Oke, nah ini selanjutnya ada darinya Graci Anjani, katanya, jadi dok kalau misal orang sudah dewasa yang sudah gangguan jiwa sampai membenturkan kepala ke dinding, apa itu termasuk gejala jantung dok? Terima kasih. Tadi dekat siapa? Dengan Gracia dok. Grace. Iya. Oke. Baik. Jadi begini ya Mbak Grace, makasih buat pertanyaannya. Nah, jadi tantrum itu kan suatu gejala. Apakah pertanyaan tadi apakah membenturkan kepala ke dinding itu Iya, pasti suatu ada kejadiannya tantrum? dok ya. Jadi belum tentu. Kita harus melihat dulu kenapa dia membenturkan. Itu kan self harm namanya kan. Iya. Self harm itu kan salah satu gejala dari beberapa diagnosa yang bisa menyertainya. Jadi untuk menentukan apakah ini suatu tantrum atau bukan, ya tentu kita butuh wawancara dulu. Kenapa dia membenturkan kepala? Apakah ketika bermasalah dalam hubungan dia impulsif ke diri sendiri, agresifnya diarahkan ke diri sendiri? Itu mungkin ada pertimbangan diagnosa lain. Jadi mungkin untuk kondisi ini ya harus wawancara dulu baru bisa tahu pasti. Iya, belum bisa kita tentukan ya dok ya. Tetap harus diagnosa dengan dokter atau para ahlinya nih sahabat Antis. Oke, semoga terjawab ya. Kemudian ada lagi yang bertanya, ini darinya Novayanti, katanya, dok izin bertanya, jika tantrum pada anak terjadi karena belum bisa mengekspresikan emosinya, sedangkan pada dewasa itu disebabkan oleh apa ya dok? Apakah ada hubungannya dengan mental health issue? Gitu, dok. Oke, jadi dua pertanyaan, nanti Mbak Bulan ingatkan saya ya pertanyaannya ya. Yang pertama tadi Mbak Nova nanya apa yang harus kita lakukan ya supaya Kalau anak itu kan biasanya tidak bisa mengekspresikan, makanya ditantrum. Tapi kalau dewasa tuh kenapa bisa kayak gitu? Dan apakah satu dulu ya, dikit dulu ya, saya jawab dulu. Nah, jadi pertanyaan bagus dari Mbak Nova ya. Nah, ini saya mungkin langsung contoh saja yang Iya. anak-anak yang es krim tadi ya. Iya. Kan tadi mungkin kalau bagi yang ikutin, tadi kan Mbak Ulan cerita, Iya. kalau ada nggak dikasih es krim di mall teriak-teriak kita Iya. biarkan. Nah, jadi misalnya seorang anak nggak dapat apa yang dia inginkan, dan dia ekspresikan emosinya dengan teriak-teriak, marah-marah, kan kita kasih dia ruang untuk ekspresikan emosi. Nah, lalu ketika dia tenang, kita boleh validasi emosi dia. Misalnya besoknya lah, atau malamnya, kita langsung, misalnya namanya siapa anaknya, contoh. Si A. Si masa namanya si A. Abi lah. Ya, Di sini nggak ada namanya Abi, jadi asal aja. jadi misalnya mama lah ya, biar lebih familiar untuk Oh, iya. pemirsa. Jadi misalnya kita bilang, Bi, semalam mama nampak Abi teriak, Abi guling-guling di mall, Abi lagi kesel ya. Itu setelah Sesudah dia tenang, Oh. jadi Abi lagi kesel ya, Abi marah ya karena nggak dikasih es krim. Nah, jadi kita validasi emosi dia, kita supaya dia tahu bahwa kita ngerti juga apa yang dia rasakan. Nah, setelah itu kita boleh lanjutkan. Di mama tahu kamu lagi kesel dan marah. Perasaan kesel dan marah ketika nggak dapat sesuatu yang kita inginkan, itu hal yang natural, itu hal yang alami. Nah, dengan kita bilang seperti itu, di lain waktu ketika dia kesel, ketika marah, dia nggak akan lagi merasa terancam, atau setidaknya tidak begitu terancam lagi. Nah, lalu boleh dilanjutkan lagi. Di mama kan nampak semalam Abi teriak, guling-guling. Nah, setelah melakukan itu setengah jam, ya, seperti Mbak Ulan bilang tadi, bisa nggak dapat es krim? Nah, siap, Abinya pasti jawab nggak dapat. Nah, nanti kan dari sini Abi belajar kan, cara untuk mendapatkan es krim itu bukan seperti itu.
Nah, lalu buatlah kesepakatan sama Abi. Jadi kan tadi saya ada bilang 3 pola asuh, yang permisif, otoriter, dan pengabaian. Itu 3 kan kurang tepat ya. Jadi yang paling bagus itu adalah pola asuh yang otoritatif. Artinya kita ada aturan yang tegas, tapi kita kasih ruang untuk dia ekspresikan pendapat dia. Contohnya, di tadi kan Mama lihat Abi ingin kali es krim. Nah, Mama kasih syarat seminggu boleh 1 kali, tapi kondisinya tidak boleh batuk, tidak boleh sakit tenggorokan. Jadi kita ada aturan yang tegas, tapi kita ada ruang untuk anak untuk mengekspresikan pendapat dia. Nah, sehingga dia akan tervalidasi dengan baik. Nah, terus akhirnya anaknya, jadi kayak nggak enak semalam kesal, misalnya seperti itu. Nah, mamanya boleh ajarkan, oke, lain kali kalau adik kesal, coba ikutin mama pola nafasnya. Diajarkanlah nafas pelan 10 kali. Kalau belum tenang, mulai diulangi. Itu untuk anak yang mungkin 3 tahun sampai 7 tahun. Karena kan kalau di bawah 3 tahun semana komunikasi seperti ini kan. Tapi kalau anaknya sudah lebih dewasa, tentu boleh kita ajarkan yang lebih bagus teknik untuk mengolah emosi. Tapi nanti itu mungkin di sesi selanjutnya lah, karena sangat panjang. Oke, semoga terjawab ya. Tadi lanjutannya Dok, kira-kira kalau dewasa yang itu kan dewasa yang tantrum belum tentu itu bisa mengekspresikan apa keinginannya gitu kan Dok. Tapi apakah itu hubungannya dengan mental health issue? Ya contoh tadi kayak misalnya dia ada ADHD dan memang bertahan sampai dewasa. Sebenarnya walaupun dia ADHD, seharusnya dia tetap bisa manage emosi, asalkan dia kenal sama emosinya. Orang yang kayak gini tuh nggak kenal itu kan? Saya nanya Mbak Ulan, kenal nggak sama emosi Mbak Ulan? Tahu sih Dok. Tahu Jadi gimana? Mbak Ulan tahu. Jadi saya tanya analogi saja ya, Mbak Ulan itu misalnya lah selebgram terkenal aja lah, kenal nggak sama Mbak Nagita Slavina? Iya. Tahu nggak? Tahu tapi nggak kenal. Emosi juga gitu. Semua orang mengira dia kenal sama emosinya, padahal dia cuma tahu. Dia tahu dia cemas, dia tahu dia sedih, dia tahu dia marah, tapi apakah dia kenal? Ini balik ke pertanyaan tadi. Seandainya Mbak Ulan tiap hari nongkrong bareng Mbak Nagita, tiap hari teleponan 1 jam selama berbulan-bulan, tentu Mbak Ulan tahu apa isi pikirannya, apa hobinya, apa kelebihannya, kekurangannya. Cemas gitu juga. Kalau Mbak Ulan cemas, marah, sedih, tapi Mbak Ulan ketika ngalami itu, Mbak Ulan ingin kabur. Misalnya ketika cemas langsung pergi ke restoran, refreshing. Bagaimana Mbak Ulan bisa kenali rasa cemas itu? Nah, artinya kalau seseorang sudah bisa mengenali emosinya, mereka akan mampu untuk sadar. Sadar apa? Menyadari bahwa ternyata emosi itu hanyalah kumpulan sensasi yang dirasakan di badan, dan itu tidak berbahaya. Sehingga mereka nggak tantrum lagi ketika itu datang. Tapi bagaimana caranya itu pun panjang topiknya. Biasanya di psikoterapi. Iya, ini kalau lebih lanjut bisa langsung konsultasi aja dengan dokter ya Dok ya. Apalagi kalau memang kamu punya gejala seperti itu. Kalau gitu terima kasih ya buat Ibu Nova tadi yang sudah bertanya. Sudah tidak ada lagi ya yang bertanya? Oke, nah kalau gitu mau tutup untuk pertanyaan hari ini. Tapi kita mau bahas lagi nih Dok. Kira-kira apa sih saran untuk orang tua yang mungkin merasa kewalahan nih menghadapi, sedangkan orang tuanya nggak sadar gitu? Ya, kan boleh dimulai dari sekarang ya. Yang paling penting itu kesabaran dan konsistensi. Tidak mungkin kita hanya menasehati sekali validasi, sekali kasih pengertian langsung berubah. Tidak mungkin, karena
membentuk karakter itu butuh waktu dan ketekunan. Nah, tapi kalau orang tuanya mau konsisten, coba konsisten dulu selama 8 minggu sampai 12 minggu dan lihat apa yang terjadi. Konsisten seperti yang saya Lama bilang. juga 8 minggu sampai. Tidak ada yang instan. Tidak ada yang instan ya. Jadi kalau udah nggak berubah, ya sebaiknya konsultasi ke tenaga kesehatan, ya. Bukan melupakan itu yang dulu, karena kadang-kadang mungkin butuh yang lebih mengerti bagaimana mengolah emosi. Oke, nah kira-kira nih dok, misalnya akhirnya ibu pasien atau orang tua pasien memberikan kesempatan untuk anaknya sendiri untuk berobat ke para ahli atau ke dokter, spesialis kedokteran jiwa. Nah kira-kira pendekatannya itu butuh berapa bulan atau bagaimana itu dok? Tergantung apakah ada nggak, pertama-tama kan kita harus pastikan dulu Saya tahu dulu. ada nggak penyakit dasar yang mendasari tantrum ini. Nah, seandainya nggak ada, tapi dia tantrum yang karena masih perlu belajar mengenali emosi. Nah, jadi tentu sebenarnya kalau bagi kebanyakan orang sih, ketika mengajarkan skill yang saya ajarkan barusan, kebanyakan sih bisa healing sendiri seiring berjalannya waktu. Hanya yang memang ada kondisi medis yang mungkin butuh bantuan ke psikiater. Karena ingat, tantrum itu jangan alergi, itu hal yang sering dialami anak-anak yang normal. Cuma seiring waktu pasti akan berkurang. Oke, saya rasa untuk masalah tantrum ini sudah sangat detail ya sahabat Atlantis, dan sudah dijawab dengan Dokter Andrew. Nah, mungkin ada pesan terakhir nih dok untuk para orang tua atau mungkin orang dewasa yang sering mengalami tantrum juga nih, kira-kira bagaimana? Pertama orang tua dulu ya. Iya. Ya, yang pasti ingat bahwa anak-anak itu akan cenderung meniru apa yang dia lihat di rumah. Apakah rumahnya tenang, apakah rumahnya ribut, atau apapun itu. Nah, itu yang pertama. Lalu kalau untuk orang dewasa yang memang tantrum, kalau saya boleh anjurkan sih, coba jangan self diagnose dulu, coba lihat dulu ada nggak yang kira-kira misalnya cemas berlebihan, Iya. atau sedih yang berlebihan. Enggak, beda, tantrum belum, panic attack lain lagi. Kecemasan berlebihan dengan panik attack itu beda. Sama. Cemas sama panik beda. Nah, jadi mungkin bisa lebih perhatikan dulu, atau coba dulu relaksasi nafas dalam secara rutin. Nah, kalau nggak membantu juga, mungkin boleh konseling. Iya, benar-benar. Oke, cukup ya dok ya? Oke, kalau gitu sudah terjawab semua untuk diskusi kita hari ini mengenai tentang mengenal penyebab tantrum dan apa yang ada di balik cerita sahabat Atlantis. Semoga sahabat Atlantis yang sedang menonton di Bedah Kesehatan hari ini mendapatkan informasinya dan bisa dilakukan di rumah, terutama untuk para orang tua ya sedang menghadapi anaknya yang sering mengalami tantrum. Dan jika butuh pertolongan boleh langsung menghubungi Klinik Atlantis, dan jika ingin bertemu dengan Dr. Andrew boleh banget, nanti bisa dijadwalkan pertemuannya. Kalau gitu kita tutup ya dok ya untuk Bedah Kesehatan di siang hari ini. Selamat siang sahabat Atlantis, bye bye.